Hai Bes, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Tetap jaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih. Kisah bermula di sebuah istana kerajaan di Perancis, mengisahkan tentang seorang pangeran yang terkenal sangat sombong dan egois. Dia membebani rakyatnya dengan pajak yang besar, sementara keseharian sang pangeran hanyalah party dan senang-senang menghabiskan uang dari hasil pajak rakyatnya. Hingga pada suatu hari ketika sedang menikmati pesta, turun hujan disertai badai. Tiba-tiba muncul seorang penyihir yang menyamar sebagai nenek tua. Si penyihir itu kemudian memberikan setangkai mawar merah sebagai hadiah untuk sang pangeran. Namun sang pangeran justru malah mencemooh pemberiannya karena merasa jijik dengan penampilan buruk nenek tua tersebut. But she warned him not to be deceived by appearances. Repulsed by her haggard appearance, the prince turned the woman away. Secara tiba-tiba nenek tua itu berubah wujud menjadi wanita cantik, kemudian mengutuk pangeran yang dikenal angkuh dan sombong itu. Sang pangeran yang tidak memiliki rasa belas kasihan dikutuk menjadi makhluk menyeramkan bernama Beast. Semua pelayan yang berada di istana pun tidak luput dari kutukan. Mereka semua dikutuk menjadi perabotan rumah tangga. Si penyihir juga menghapus ingatan semua orang yang mereka cintai sehingga mereka dilupakan oleh orang-orang di luar kastil. Syarat untuk bisa terlepas dari kutukan itu, Beast harus bisa mencintai dan dicintai dengan tulus oleh seseorang sebelum kelopak terakhir dari bunga mawar kutukan itu jatuh. Tapi jika gagal, ia akan menjadi monster selamanya. Beberapa tahun kemudian terlihat seorang wanita cantik. Belle yang berasal dari Perancis ini sudah dibiasakan oleh ayahnya untuk membaca buku sejak ia kecil. Berbeda dengan warga desa di sana yang sebagian besar buta huruf tidak bisa membaca. Oleh karena itu warga desa di sana menganggap Belle sebagai orang aneh karena ia kerap menghabiskan waktunya hanya membaca buku. Bahkan setiap hari pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang sudah ia baca lalu meminjam buku baru lagi. Belle is the most beautiful girl in the village. Look at her, LeFou. My future wife. And she's the only girl that gives me that sense of... je ne sais quoi? Terlihat di sana dua orang mantan tentara yang sedang mengawasi Belle dari kejauhan. Gaston adalah mantan kapten di pasukannya semasa aktif sebagai tentara. Sifat Gaston ini benar-benar menyebalkan. Ternyata sudah lama dia menaruh hati pada Belle. Walaupun beberapa kali Belle menolak cintanya, justru penolakan itu semakin membuat dirinya penasaran. Setiba di rumah, Belle menemui sang ayah yang bernama Maurice. Belle bergegas membantu pekerjaan sang ayah. Mereka hanya tinggal berdua saja karena ibunya Belle sudah lama meninggal. Tak lama kemudian, Maurice berangkat ke kota untuk menjual hasil karya kerajinannya. Belle pun segera melakukan pekerjaan rumahnya. Saat sedang mencuci pakaian, muncul seorang gadis kecil yang memperhatikan Belle dan merasa heran dengan cara mencucinya yang aneh. What's he doing? The laundry. Kemudian Belle mengajari gadis kecil itu bagaimana cara membaca. Namun warga yang melihat mereka berdua jadi merasa terganggu. Karena bagi mereka membaca adalah sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya para warga membuang pakaian-pakaian Belle dan memintanya untuk segera pulang. Malam itu terlihat Maurice dalam perjalanan. Ketika di tengah hutan, dia terkejut dengan petir yang tiba-tiba menyambar sebuah pohon tumbang yang menutup jalan utama. Melihat itu, kemudian Maurice mencari jalan lain. Anehnya, jalan itu membawa Maurice ke tengah hutan bersalju. Lalu mendadak muncul sekelompok serigala yang langsung menyerangnya. Dengan sigap, Maurice menghindar dari serangan para serigala itu hingga membuat keretanya hancur. Beruntung, Maurice bersama kudanya berhasil lolos. Setelah cukup lama berjalan, Maurice sampai di sebuah kastil. Kastil itulah tempat Beast berada.
Morris yang tidak mengetahui histori kastil tersebut tanpa ragu masuk ke dalam kastil itu untuk menghangatkan diri. Di dalamnya terdapat sebuah patung lilin yang merupakan manusia yang sudah terkena kutukan yang tadi di awal sudah diceritakan. Patung lilin itu bernama Lumiere dan sebuah jam yang bernama Cogsworth. Saat Morris mendekati, mereka kembali diam. Kemudian Morris menghampiri meja makan yang sudah tersaji berbagai jenis makanan. Di meja makan, Morris dikejutkan oleh sebuah cangkir teh yang bergerak ke arahnya sambil berbicara. Tentu saja hal tersebut membuatnya berlari ketakutan. It's all right. Sesampai di luar, ia melihat sebuah taman mawar putih. Morris berencana memetik mawar putih itu untuk diberikan kepada Belle putrinya. Namun, tak berselang lama, Beast muncul hingga membuat kuda miliknya ketakutan dan berlari pergi meninggalkan Morris sendirian di sana. Setelah sampai di rumah, Belle panik melihat kuda sang ayah kembali pulang tanpa sang pemilik. Merasa ada yang tidak beres, Belle pun langsung bergegas menyusul ke tempat ayahnya berada. Sesampai di kastil itu, Belle masuk ke dalam kastil tersebut. Di sana, Lumiere dan Cogsworth membicarakan kehadiran Belle. Mereka berharap Belle adalah gadis yang ditakdirkan untuk melepaskan kutukan mereka. Saat mendengar teriakan ayahnya, ia bergegas mencari keberadaan sang ayah, hingga akhirnya ia menemukan sang ayah. Ketika Belle sedang berbicara dengan sang ayah, mereka dikejutkan oleh kedatangan Beast. Kemudian Beast berkata bahwa ayah Belle ketahuan mencuri mawar di istananya. Dia akan dihukum dan dikurung di sana selamanya. Mendengar perkataan Beast, Belle meminta maaf dan meminta izin untuk berbicara sebentar dengan ayahnya di dalam penjara. Di sana, sang ayah bersikeras meminta Belle untuk segera pergi dan melupakannya. Tapi karena Belle sangat menyayangi ayahnya, ia langsung mendorong Morris keluar dari dalam penjara, kemudian menutup pintu penjara tersebut. Lalu Belle berkata bahwa dialah yang akan menggantikan hukuman ayahnya dan bersedia dikurung di istana itu. Setelah negosiasi di antara Belle dan Beast, akhirnya Beast sepakat Belle akan menggantikan hukuman ayahnya. Dari sinilah kisah pertemuan Beauty and the Beast pun baru dimulai. Setelah seharian berada di penjara, Belle dikagetkan oleh pintu penjara yang tiba-tiba terbuka. Terdengar suara yang memerintahkan Belle untuk keluar dari penjara. Namun Belle terkejut karena ternyata yang membuka pintu adalah sebuah patung lilin yang bisa bicara. Belle yang ketakutan spontan langsung menghajar Lumiere dengan bangku. Ready, miss? Trust me. I am Lumiere. And you can talk. Well, of course, the household. I demand that you put her back in her cell at once. What do you want to be for the rest of your life? Tak lama setelah itu, Cogsworth datang. Ia berkata pada Belle untuk tidak usah takut karena mereka berdua tidak menggigit apalagi jahat. Justru mulai sekarang mereka dan yang lainnya akan melayani Belle di istana. Di tengah perjalanan, Cogsworth melarang Belle untuk pergi ke kastil yang berada di sebelah barat tanpa memberitahu alasannya. Setelah sampai di kamar, Belle diperkenalkan dengan sebuah burung kemoceng bernama Plumette, serta lemari pakaian bernama Madame de Geldrop. Madame memuji wajah cantik Belle, kemudian memanggil Pro, yaitu seekor anjing yang dikutuk menjadi kursi rias. Di scene lain, di sebuah bar, terlihat Gaston sedang curhat pada temannya. Dia merasa sedih karena Belle selalu menolak ajakannya untuk berkencan. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba Morris datang dengan wajah panik. Ia memberitahu bahwa putrinya disekap oleh monster bernama Beast. Morris meminta tolong pada orang-orang yang ada di dalam bar, tapi sayangnya seluruh orang di sana justru malah menertawakan Morris dan menganggap omongan Morris tersebut terlalu mengada-ngada. Karena monster hanyalah sebuah cerita dongeng.
Namun lain halnya dengan Gaston yang cinta mati pada Belle. Justru ia dengan senang hati bersedia menolong Maurice menyelamatkan Belle dengan tujuan agar hubungan mereka kelak direstuinya. Kembali ke Beast. Di istana, Lumiere berusaha membujuk Beast untuk bersikap baik dan lemah lembut pada Belle agar bisa mendapatkan hati wanita cantik itu hingga kutukan mereka semua pun bisa lepas. Lumiere lalu menyuruh Beast pergi ke kamar Belle untuk mengajaknya makan malam bersama. Gentle. Kind. Charming. Sweet. And when she opens the door... For dinner. That's not a request. Gently, master. The girl lost her... Belle berusaha untuk kabur, namun rencananya gagal karena tiba-tiba muncul sebuah teko dan cangkir yang bisa berbicara. Teko itu bernama Nyonya Pot, sedangkan si cangkir bernama Pig. Mereka berdua berusaha meminta maaf atas perlakuan Beast. Mereka mencoba membujuk Belle untuk makan malam bersama di ruang makan. If she doesn't eat with me, then she doesn't eat at all. Oh, people say a lot of things before you go. I have found that most troubles, things will turn out in the end. You'll feel a lot better after. Belle pun luluh hingga akhirnya setuju untuk makan malam bersama. Setiba di meja makan, ia disambut dengan pelayanan yang sangat luar biasa. Selesai makan malam, Nyonya Pot menjelaskan bahwa Beast di dalam jiwanya adalah sosok pangeran yang baik, tidak seperti yang ia lihat saat ini. Something about the West Wing. Never you mind about that. Off to bed with you, Poppet. Prince of a fellow just waiting to be set free. Belle penasaran dengan ucapan Cogsworth yang melarangnya pergi ke Kastil Barat. Dia memutuskan untuk pergi ke sana berkeliling melihat-lihat. Sesampai di sana, Belle tidak sengaja melihat sebuah mawar yang dipajang di dalam kaca. Melihat keadaan di sana sepi, dengan rasa penasaran, ia mendekati bunga itu. Namun yang terjadi... What are you doing here? What did you do to it? Melihat kemarahan Beast membuat Belle ketakutan. Ia pergi kabur meninggalkan kastil menunggangi kuda masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Belle dikerumuni oleh serigala buas. Beruntung, Beast datang tepat waktu. Walaupun dirinya diserang oleh serigala-serigala itu, namun pada akhirnya Beast berhasil menyelamatkan nyawa Belle. Di scene berbeda, Maurice, Gaston, dan Livo telah sampai di pertigaan jalan menuju istana. Tapi di situ Gaston berubah pikiran. Ia mengatakan akan menikahi Belle dan memaksa Maurice untuk merestuinya. Mendengar itu tentu saja Maurice tidak menyetujuinya. Mendapat penolakan dari sang calon mertua membuat Gaston hilang akal. Dia memukul Maurice dan mengikatnya. Kemudian meninggalkannya di tengah hutan. Di dalam istana terlihat Belle yang sedang mengobati luka pada tubuh Beast. Di tengah kondisi Beast yang belum sadar, Belle bertanya pada Nyonya Pot kenapa para pelayan di istana mau mengurusi monster yang sombong dan angkuh seperti Beast. Nyonya Pot kemudian menceritakan kisah masa lalu Beast sebelum terkena kutukan. Beast adalah seorang pangeran yang sejak kecil menjadi yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal. Karena itulah ia tumbuh tanpa kasih sayang dan menjadi angkuh. Tapi pelayan kerajaan tahu bahwa jauh di lubuk hatinya pangeran adalah orang yang baik. Kini pangeran sedang menjalani kutukannya dan bunga mawar yang dilihat Belle sebelumnya itu adalah bunga pemberian nenek sihir yang menutup seluruh istana. Jika kelopak terakhir dari bunga tersebut jatuh, maka seluruh istana selamanya akan menerima kutukan. Belle merasa tersentuh mendengar cerita yang menimpa Beast. Dia bertanya bagaimana caranya untuk membantu mereka semua agar terbebas dari kutukan. Nyonya Pot tidak ingin Belle terpaksa mencintai Pangeran Beast karena kasihan. Maka dari itu, ia tidak memberitahunya.
Ia ingin Belle dan Beast bisa saling mencintai dengan tulus. Setelah tersadar, Beast melihat Belle sedang berada di sampingnya sambil mendengarkan cerita Nyonya Pot. Belle tidak menyangka jika di balik sosok Beast yang terkenal angkuh dan sombong, ternyata ia juga suka membaca buku. There are a couple of things in here you could start with. Was that a joke? Are you making jokes now? If you like it so much, then it's yours. Beast kemudian mengajak Belle pergi ke perpustakaan pribadinya. Di sana, Belle sangat kagum melihat buku yang sangat banyak serta perpustakaan yang begitu luas. Betapa senang hati Belle karena selama di desa ia hanya meminjam buku-buku bacaan dari sebuah perpustakaan kecil. Tapi kini ia bisa dengan bebas memilih buku yang ia sukai dan membaca sepuasnya. Melihat reaksi Belle membuat Beast ikut senang. Dia tidak menyangka ada seorang wanita yang bisa sesenang itu di hadapannya. Biasanya kebanyakan orang langsung kabur ketakutan begitu melihat wajah Beast. Semenjak itu hubungan mereka berdua pun semakin membaik. Hari demi hari mereka lewati dengan kebersamaan. Di scene lain terlihat Gaston terkejut mengetahui Maurice yang dia kira sudah mati dimakan hewan buas justru masih hidup. Maurice menceritakan pada para warga mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Saat mereka pergi bersama, Gaston telah mengikat dan mencoba membunuhnya. Namun, Maurice tidak memiliki bukti sama sekali akan ucapannya. Tidak ada satupun warga yang percaya. Justru Gaston balik menuduh Maurice sudah gila. Ia menyuruh para pengawalnya untuk menyeret Maurice ke rumah sakit jiwa. Sementara di istana, Beast yang sudah mulai merasa nyaman dengan kehadiran Belle mengajak Belle berdansa. You were wrong. You're a surprise. Certain as the sun. Selesai berdansa, Beast mengajak Belle ke kamarnya. Di sana, Beast kemudian memberikan Belle sebuah cermin ajaib yang bisa memperlihatkan apapun yang Belle inginkan. Karena rindu dengan sang ayah, Belle minta diperlihatkan bagaimana kondisi sang ayah saat ini. Dari cermin itu, Belle terkejut melihat ayahnya sedang diseret oleh para pengawal Gaston. Tanpa pikir panjang, Belle langsung meminta izin pada Beast untuk pergi menyelamatkan sang ayah yang sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Beast pun kecewa, karena ia merasa tinggal sedikit lagi bisa membuat Belle jatuh cinta kepadanya. Namun, keadaan harus memisahkan mereka berdua. Beast mengizinkan Belle untuk menyelamatkan sang ayah, yang artinya sekali saja Beast melepaskan Belle keluar istana, ia yakin Belle pasti tidak akan pernah kembali lagi menemui makhluk buruk rupa sepertinya. Karena itulah Beast memberikan cermin ajaib tersebut pada Belle agar bila suatu saat Belle merindukannya, ia bisa melihat wajah Beast dari cermin itu. Beberapa waktu kemudian, setelah sampai di desa, Belle meminta agar ayahnya segera dilepaskan. Dia mengatakan bahwa semua ucapan ayahnya mengenai Beast itu benar adanya. Ia pun lalu menunjukkan cermin ajaib kepada warga dan memperlihatkan wajah Beast dari cermin tersebut. Melihat wajah Beast dari cermin itu, semua orang pun ketakutan. Namun di sana Gaston justru malah memprovokasi warga agar bersama-sama datang ke istana untuk membunuh sosok makhluk menyeramkan itu yang dianggapnya adalah makhluk buas dan berbahaya. Para warga yang sudah termakan omongan Gaston lalu mengurung Belle bersama sang ayah. Kemudian mereka beramai-ramai menyerbu istana tempat Beast berada. Sesampai di depan istana, warga bersiap mendobrak masuk. Di sisi lain, para pelayan istana juga sudah mempersiapkan diri menghadapi mereka semua dan pertarungan pun terjadi. Kembali ke Belle. Ia berhasil kabur dari kurungan berkat keahlian ayahnya dalam membuka gembok.
They're breaking down the doors. Doesn't matter now. Mereka bergegas pergi ke istana. Sedangkan di istana, setelah bersusah payah, akhirnya para pelayan berhasil memukul mundur warga di atas istana. Beast yang melihat Belle kembali ke istana, ia merasa sangat senang karena wanita yang ia cintai dan yang ia kira tidak akan pernah kembali, ternyata benar-benar kembali lagi. Di akhir hidupnya, ia bahagia karena bisa melihat wanita yang ia cintai untuk terakhir kalinya. Beast pun menghembuskan nafas terakhir di hadapan Belle. Bersamaan dengan meninggalnya Beast, kelopak terakhir bunga mawar di istana itu pun jatuh. Di saat kondisi itu, datanglah sang penyihir dan melihat bagaimana ketulusan cinta Belle untuk Pangeran William. Maka sang penyihir pun kemudian melepaskan semua kutukan yang dulu ia berikan pada seluruh penghuni istana. Dia mengembalikan lagi semuanya seperti semula. Setelah semua kembali seperti semula, ingatan para warga tentang kerajaan yang sebelumnya terhapus karena kutukan sihir kini telah kembali lagi. Para warga pun beramai-ramai mendatangi istana dengan penuh sukacita menyambut kembalinya sang pangeran. Kemudian semua orang merayakannya dengan sebuah pesta dansa yang begitu meriah. Di tengah pesta dansa itu, Belle dan Pangeran William berdansa mengikuti alunan musik. Dari yang awalnya hubungan mereka berdua tidak mungkin saling mencintai karena Beast buruk rupa, namun kini mereka berdua bisa hidup bahagia bersama. Dan kisah cinta Beauty and the Beast pun berakhir. Thanks for watching, Best. Bye!